Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gio Septian dari F18F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS perancangan basis data. Di sini karena NIM saya adalah NIM genap, maka saya ambil soal NIM genap. Ada sebuah soal di sini, sebuah restoran membuat sistem pemesanan terkomputerisasi. Sebagai programmer diminta merancang database dengan mengolah tabelnya menggunakan SQL. Pemilik restoran ingin mencatat data penjualan makanan, berarti ada data transaksi ya, dengan dapat menghitung pendapatan per hari. Pemilik restoran juga ingin mencatat kasir yang menangani pemesanan makanan. Di sini buatlah rancang database untuk menyimpan data di atas. Di sini saya sudah membuat 3 tabel. Ada tabel kasir yang isinya 4 kasir. Ada tabel makanan yang isinya 5 makanan, 5 jenis makanan, dan ada tabel transaksi yang isinya di sini itu diminta insertkan atau inputkan data pesanan atau data transaksi minimal 100 data. Nah, di sini sudah saya inputkan 100 data. 100 data lengkap dengan ID transaksi, tanggal transaksinya, tanggal berapa, kasirnya, ID kasirnya, siapa yang menjadi kasirnya, lalu makanan apa yang dipesan, kuantitinya berapa, lalu total harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Di sini kita disuruh menampilkan SQL yang tepat untuk menampilkan data tersebut. Oke, ada nama kasir, tanggal transaksi, total transaksi yang ditangani, dan total rupiah. Berarti kita bisa menggunakan inner join ya. Oke, kita mulai saja. Di sini ada query. Kita ketik select. Nah, di sini kita inputkan dulu kasir. Kita ambil dari kasir, nama kasir. Lalu kita ambil tanggal dari transaksi. Tanggal. Setelah itu, karena kita akan menghitung jumlah transaksi, berarti kita harus hitung menggunakan fungsi count. Di sininya transaksi, ininya ID trans aja. Lalu dimisalkan transaksi yang ditangani, lalu di sini ada total rupiahnya. Berarti total rupiah adalah kita jumlahkan semua total transaksi yang ini ya. Berarti di sini sum, kita pakai fungsi sum. Lalu transaksi total. Oke, setelah itu lalu kita ambil dari tabel makanan dan kita lakukan inner join transaksi. Kita inner joinkan transaksi di mana ID makanan yang ada di tabel makanan, berarti makanan itu sama dengan ID makanan yang ada di tabel transaksi. Oke. Lalu kita inner join juga bagian kasir. Join ininya kasir on, berarti ID kasir ya, berarti ID kasir yang ada di kasir, berarti kasir
ID kasir itu sama dengan transaksi ID kasir yang ada di transaksi, seperti itu. Kalau kita coba, oke, baik, di sini ada kesalahan. Function bla 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 .count does not exist. Kita cek. Oh, sepertinya ini. Kita coba lagi. Betul. Berarti kalau count atau function itu nggak boleh pakai spasi. Jadi ini hanya menampilkan satu. Berarti kita juga harus tampilkan berdasarkan tanggal ya. Karena di sini itu ada tanggal transaksi dan ditampilkan semua. Berarti ini pakai where dan group by. Oke, kita lanjut. Where transaksi tanggal sama dengan ini format MySQL, jadi saya turutin aja. Itu tadi soalnya 15 Januari berarti 2020 01.15, dan kita lakukan group by supaya lebih mudah baca, langsung di bawah aja group by transaksi lalu berdasarkan ID kasir. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Ada nama kasir, tanggal transaksi yang dijual. Ini berarti Agus ini sudah melayani 3 transaksi, menangani 3 transaksi. Budi ini menangani 1 transaksi dengan total 10.000 dan begitu seterusnya. Itulah jawaban nomor 3. Berarti sekarang kita kerjakan nomor 4. SQL yang tepat untuk menampilkan data berikut. Ada nama makanan, ada harga, ada total pesanan. Berarti kita juga melakukan inner join ke transaksi. Ini makanan. Dari sini kita ketik nama, select. Pertama yang harus kita tampilkan adalah nama makanan dari tabel makanan. Lalu harga makanan, berarti harga makanan itu makanan, harga. Dan summary dari quantity transaksi ya. Di sum transaksi quantity. Oke. Berarti ini sebagai apa tadi? Total pesanan. From makanan. Nah, di sini juga kita melakukan inner join. Kita inner join-kan dengan transaksi on. Berarti ID makanan yang ada di tabel makanan sama dengan ID makanan yang ada di tabel transaksi. Berarti makanan, ID makanan sama dengan transaksi ID makanan. Seperti itu. Lalu ini juga kita lakukan grup. Karena ini hanya tampil 1, kakak bakar ikan asin ayam bakar. Berarti kita lakukan grup berdasarkan ID kasir ya. Karena kita udah menampilkan nama makanan, berarti kita grup by makanan, nama makanan. Oke. Kita grup by nama makanan, lalu kita run. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi ada nama makanan, ada harga, ada total pesanan, seperti itu.
Kalau kita lihat ini sama ya, karena ini generate data pada bagian total pesanan, jadi ini acak, ini berbeda. Seperti itu. Oke, baik, demikian jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.